2 hari jelang pemungutan suara, Bawaslu mencatat ada 347 pelanggaran. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menyebut ada 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, yakni lokasi yang rawan bencana dan dekat dengan lokasi pemenangan paslon. Badan Pengawas Pemilu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang rawan pada pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut ada 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi dan 1 indikator yang tidak banyak namun perlu diantisipasi. TPS rawan diantaranya lokasi yang rawan bencana dan dekat dengan lokasi pemenangan paslon. Pengambilan data TPS dilakukan pada 3 hingga 8 Februari 2024. Hasilnya terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 1 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator, diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi, kecuali DOB, Papua dan Maluku Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 3 sampai 8 Februari 2020. Selama masa tenang, Bawaslu DKI Jakarta juga menggelar patroli pengawasan praktik politik uang. Sebanyak 836 personel panitia pengawas kecamatan hingga pengawas TPS dikerahkan untuk mengawasi aktivitas kampanye partai politik ataupun calon anggota legislatif di masa tenang. Selain pengawasan langsung di lapangan, Bawaslu DKI Jakarta juga menggelar patroli siber untuk mengawasi aktivitas kampanye melalui media sosial. Oke, Mas Rangga, ini menarik ketika mayoritas responden dari Litbang Kompas melihat etika politik itu penting. Tapi apa ada penjelasan secara detail mengapa mereka melihat etika politik itu penting dijaga selama pemilu ini berlangsung? Ya Mbak Cindy, jadi memang menekankan lagi poinnya Pak Komarudin Hidayat ya, bahwa itu sekarang bukan hanya yang menengah ke atas lagi ya, tapi mayoritas masyarakat sekarang itu sudah bisa melihat bahwa etika itu penting nih, faktor penting yang harus tetap dijaga di pemilu. Hasil survei kita 96%, jadi hampir semua masyarakat itu sepakat ya bahwa etika itu penting. Kenapa? Karena memang ujungnya panjang. Misalnya etika ini kemudian juga berhubungan dengan kira-kira nanti pemilu itu berjalan adil. Ketika misalnya tidak etis, nah mayoritas dari responden kita juga melihat bahwa nanti pemilu itu bisa jadi tidak adil gitu, berjalan dengan tidak fair. Mengantisipasi kecurangan di masa tenang dan etika politik menjadi penting untuk dijaga. Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menyebut mayoritas masyarakat menilai pentingnya menjaga etika politik dalam pemilu karena menjadi gambaran apakah pemilu adil atau tidak. Di pengawasan masa tenang, targetnya memastikan supaya di Jakarta tidak ada politik uang, begitulah. Nanti kita memastikan seluruh jajaran kita sampai ke pengawas TPS, itu kita libatkan untuk ikut mengawasi sampai tadi bahasa Babuhan, sampai ke lorong-lorong, sampai ke gang-gang sempit yang ada di Jakarta. Kita pastikan itu menjadi lokus. Masa tenang pemilu 2024 berlangsung mulai 11 hingga 13 Februari 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan beberapa hal yang dilarang saat masa tenang, diantaranya melakukan kampanye dan menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih. Kepada media massa dilarang mengunggah berita pemilu. Lembaga survei juga dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat terkait pemilu. 2 hari jelang pemungutan suara, Bawaslu mencatat ada 327 pelanggaran. Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Bawaslu tengah melakukan proses pada pelanggaran yang ada. Tim Liputan Kompas TV.